di hadapan 300 tamu. Suami saya merebut mikrofon dan mengumumkan bahwa ia mencintai wanita lain. Ia ingin menceraikan saya. Malam itu juga, di pesta 12 tahun pernikahan kami, semua orang menunggu saya menangis. Tetapi saya justru tersenyum karena rumah mewah ini, mobil di parkiran, bahkan perusahaan yang ia banggakan, semuanya berdiri di atas satu nama, dan nama itu bukan namanya. Halo, sahabat cerita hati. Selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Kisah malam ini berjudul Suami Mengumumkan Cinta pada Pelakor di Pesta Kami. Lalu, tersadar semua bukan miliknya. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik dan komisaris utama sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Perusahaan yang saya bangun ulang dari warisan ayah saya. Sudah 12 tahun saya menjadi istri Damar. Dan selama 12 tahun itu, saya percaya bahwa kesetiaan bisa dibalas dengan kesetiaan. Saya tumbuh di sebuah keluarga yang berkecukupan. Ayah saya membangun bisnis pengiriman dari satu truk tua sampai menjadi puluhan armada. Ketika beliau wafat, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Bukan kemewahan yang beliau tinggalkan, tetapi sebuah pesan. Jaga apa yang kau punya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Dulu saya pikir pesan itu terlalu keras. Sekarang saya tahu, itu adalah pesan paling berharga dalam hidup saya. Saya bertemu Damar 12 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Ia karyawan biasa di perusahaan lain. Pintar berbicara, rapi, dan punya senyum yang membuat orang percaya. Ia mengejar saya dengan sabar, membawakan kopi setiap pagi, mengantar saya pulang, mendengarkan saya bicara tentang ayah, tentang perusahaan, tentang mimpi-mimpi saya. Saya jatuh cinta, bukan pada kekayaannya. Karena ia tidak punya, saya jatuh cinta pada cara ia membuat saya merasa tidak sendirian. Kami menikah setahun kemudian. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh tawa. Saya membawa seluruh hidup saya ke dalam rumah tangga ini. Perusahaan, rumah, tabungan, semuanya. Damar tidak membawa apa-apa selain dirinya, dan saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagi saya, cinta tidak diukur dengan rupiah. Setelah menikah, saya mengangkat Damar menjadi direktur di perusahaan saya, bukan karena ia memintanya, tetapi karena saya ingin ia merasa berarti. Saya ingin ia berdiri tegak di hadapan dunia, bukan sebagai suami orang kaya, melainkan sebagai pria yang punya jabatan. Gajinya besar, mobilnya mewah, kartu kreditnya tanpa batas. Semua atas kebaikan saya. Dan saya melakukannya dengan senang hati, tanpa pamrih. Ibu mertua saya, Bu Lasmi, tinggal bersama kami di rumah Pondok Indah. Begitu pula adik ipar saya, Sekar. Sejak awal, saya tahu mereka tidak benar-benar menyukai saya. Tetapi saya menutup mata. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup sabar, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya keliru. Bu Lasmi adalah wanita yang menilai segalanya dari penampilan. Ia suka pamer di hadapan tetangga. Tas mahal, perhiasan emas, arisan ibu-ibu sosialita. Semua itu saya yang membiayai. Tetapi tidak sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Baginya, itu memang sudah kewajiban menantu. Sekar lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Ia pandai tersenyum di depan saya, lalu berbisik di belakang. Setiap kali ada masalah kecil, ia yang memperbesarnya. Setiap kali Damar ragu pada saya, ia yang meyakinkan adiknya untuk membenci saya. Selama bertahun-tahun, saya menanggung semuanya dalam diam. Saya bayar arisan Bu Lasmi. Saya beri Sekar uang jajan bulanan. Saya tanggung seluruh biaya rumah tangga, listrik, makanan, gaji pembantu. Damar, ia hanya menikmati. Sesekali ia pulang membawa oleh-oleh kecil. Lalu seisi rumah memujinya seolah ia pahlawan. Padahal uang itu pun dari rekening saya. Tetapi ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya dengan jujur. Bu Inah, pembantu kami yang sudah ikut keluarga sejak saya gadis. Ia sering menatap saya dengan iba. Suatu malam,
sambil menyajikan teh. Ia berbisik pelan. Nyonya terlalu baik. Orang yang terlalu baik sering dianggap bodoh. Saat itu saya hanya tersenyum. Saya tidak tahu betapa benarnya kata-kata itu. Retakan pertama dalam pernikahan kami muncul di tahun ke-9. Damar mulai berubah. Ia pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Ia mandi begitu sampai rumah, seolah ingin membersihkan sesuatu. Dan ada aroma parfum asing yang menempel di kerah bajunya. Bukan parfum saya. Awalnya saya mencari pembenaran. Saya pikir mungkin pekerjaan di kantor memang sedang berat. Mungkin ia hanya lelah. Saya bahkan menyiapkan makan malam favoritnya setiap kali ia pulang. Berharap kehangatan rumah bisa menariknya kembali. Tetapi ia semakin dingin. Setiap kali saya mencoba mendekat, ia menjauh. Setiap kali saya bertanya, ia menjawab singkat, lalu sibuk dengan ponselnya. Saya bukan wanita bodoh, saya tahu apa artinya itu. Tetapi saya memilih diam. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya lelah, mungkin saya hanya berprasangka. Saya tidak ingin merusak rumah tangga yang sudah saya jaga bertahun-tahun. Saya masih berpegang pada kenangan-kenangan indah di awal pernikahan kami. Berharap pria yang dulu saya cintai itu masih ada di dalam diri Damar. Saya keliru lagi. Suatu sore, Bu Lasmi memanggil saya ke ruang tamu. Wajahnya datar, matanya menusuk. Sekar duduk di sampingnya, pura-pura sibuk dengan ponsel. Anin, katanya. Kamu sudah 12 tahun menikah dengan Damar. Tetapi rumah ini masih sepi. Tidak ada cucu untuk ibu. Apa kamu tidak merasa gagal sebagai istri? Kata-kata itu menusuk dalam. Kami memang belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak mencoba, melainkan karena takdir yang belum berpihak. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu betul luka itu. Lalu sengaja menekannya. Mungkin Damar butuh wanita yang bisa memberinya keturunan. Sambung Sekar pelan, seolah berbisik pada ibunya. Tetapi cukup keras untuk saya dengar. Bukan wanita yang hanya sibuk dengan perusahaan. Saya menunduk. Dada saya sesak. Tetapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, saya permisi, Bu. Masih ada pekerjaan. Lalu saya naik ke kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menangis tanpa suara. Malam itu, Damar pulang larut lagi. Saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Ada masalah di kantor. Ia menjawab tanpa menatap saya. Banyak urusan. Kamu tidak akan mengerti. Lalu, ia berbalik membelakangi saya dan tidur. Punggung itu terasa seperti tembok yang dingin. Beberapa minggu kemudian, Damar mengajak saya bicara serius di ruang kerja. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Tetapi kini terasa asing. Anin, katanya. Aku sudah 12 tahun jadi direktur. Tapi di mata orang, aku tetap dianggap numpang nama. Aku ingin sebagian saham perusahaan dipindahkan atas namaku, supaya aku punya harga diri sebagai pria. Saya menatapnya lama. Permintaan itu wajar terdengar bagi telinga yang tidak waspada. Tetapi saya teringat pesan ayah, jangan serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Aku pikirkan dulu ya, Mas. Jawab saya tenang. Wajah Damar mengerah sesaat. Lalu ia memaksakan senyum. Tentu, tidak usah buru-buru. Tetapi saya tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Saya mulai memperhatikan lebih teliti, dan apa yang saya temukan membuat hati saya membeku. Suatu malam, Damar lupa mengunci ponselnya. Ia tertidur di sofa setelah minum. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suami, tetapi malam itu sesuatu mendorong saya. Layar itu menyala. Dan di sana, deretan pesan dengan seseorang bernama Vanya, sekretaris pribadinya di kantor. Pesan-pesan itu bukan urusan kerja, itu pesan dua orang yang sedang menjalin hubungan. Kata sayang, rencana liburan berdua. Foto-foto mereka di sebuah restoran mahal. Restoran yang dibayar dengan kartu kredit yang saya berikan. Dan satu kalimat yang menghancurkan saya. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, semua harta Anin jadi milik kita. Saya membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap saya salah baca. Tetapi tidak, setiap kata terukir jelas. Pengkhianatan itu
bukan sekedar urusan hati. Itu sebuah rencana. Rencana yang dingin dan terhitung untuk merampas segala yang saya miliki. Saya berdiri di kegelapan ruang tamu, ponsel di tangan, jantung berdebar. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Air mata itu tidak datang. Yang datang justru sebuah ketenangan yang dingin. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah selamanya. Saya meletakkan kembali ponsel itu, persis seperti semula, lalu naik ke kamar. Malam itu, saya tidak tidur, saya berpikir, dan saya mulai menyusun rencana. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan untuk Damar. Saya tersenyum pada Bu Lasmi. Saya bercanda dengan Sekar. Mereka tidak menyadari apapun. Mereka pikir saya tetap istri bodoh yang mereka kenal selama ini. Padahal, saya sudah berubah. Saya bukan lagi wanita yang akan menangis dan memohon. Beberapa hari berlalu. Saya diam-diam menghubungi Reza, sahabat saya sejak kecil yang kini menjadi pengacara. Hanya kepada Reza saya bisa percaya. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari keramaian. Saya ceritakan semuanya. Tentang Damar, tentang Fanya, tentang rencana mereka merebut harta saya. Reza mendengarkan dengan serius. Lalu ia bertanya, "Anin, atas nama siapa semua asetmu sekarang? Perusahaan, rumah, mobil?" Saya tersenyum tipis. Semua atas nama saya, Zah. Saya tidak pernah memindahkan satu pun ke nama Damar. Ia hanya direktur yang menerima gaji. Reza mengangguk pelan, lalu balas tersenyum. Kalau begitu, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Kami menyusun langkah. Saya minta Reza memeriksa ulang seluruh dokumen kepemilikan, memastikan semuanya sah dan terdaftar resmi. Akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah, surat-surat kendaraan, semuanya. Setiap lembar terkonfirmasi atas nama saya. Damar tidak punya hak atas apapun. Ia hanya tidak menyadarinya. Karena selama ini saya membiarkannya hidup dalam ilusi bahwa semua sudah menjadi miliknya. Tetapi saya belum bertindak. Saya menunggu. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sendiri di hadapan banyak orang. Saya ingin kebenaran terungkap, bukan dari mulut saya, melainkan dari perbuatan mereka. Sementara saya menunggu, tekanan di rumah semakin menjadi. Suatu hari, Bu Lasmi mendatangi saya sambil membawa brosur perumahan. "Anin," katanya, "Sekar sudah dewasa, ia butuh rumah sendiri. Sebagai kakak ipar yang baik, sudah sepantasnya kamu membelikannya. Toh, uangmu banyak." Saya menatap brosur itu. Sebuah rumah seharga 2 miliar rupiah. Saya pikirkan dulu. "Bu," jawab saya. Bu Lasmi mendengus. "Kamu ini pelit sekali untuk keluarga sendiri. Padahal semua kemewahan ini kamu nikmati bersama kami." Saya hanya tersenyum dalam hati. Kemewahan yang saya nikmati bersama kalian. Tidak. "Bu, kemewahan yang kalian nikmati dari saya." Tidak puas dengan itu. Beberapa hari kemudian, Bu Lasmi kembali mendesak saya. Kali ini ia membawa sebuah surat yang sudah disiapkan. "Anin," katanya, "kamu terlalu sibuk mengurus perusahaan. Lebih baik urusan keuangan rumah tangga ini diserahkan pada Sekar. Tanda tangani surat ini, supaya Sekar yang mengatur uang belanja dan rekening rumah." Saya membaca surat itu dengan teliti. Bukan sekedar soal uang belanja. Surat itu akan memberi Sekar wewenang mengakses bagian rekening pribadi saya. Saya hampir tertawa melihat betapa beraninya mereka. Saya pikirkan dulu. "Bu," kata saya, tenang, lalu menyimpan surat itu. Tentu saja, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Tetapi setiap upaya mereka, saya simpan sebagai bukti betapa serakahnya keluarga ini. Mereka tidak tahu, setiap langkah yang mereka ambil untuk merampas justru menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Lalu datang hari ketika Fanya mulai berani menunjukkan diri. Suatu siang, ia datang ke kantor pusat, mengenakan gaun merah menyala, berjalan seolah ia pemilik tempat itu. Para karyawan berbisik. Ia melewati meja resepsionis, menuju ruang Damar tanpa permisi. Saat berpapasan dengan saya di lorong, ia tersenyum sinis. "Bu Anindya," katanya manis, "kapan-kapan kita harus mengobrol tentang masa depan." Lalu, ia berlalu.
meninggalkan aroma parfum yang sama. Parfum yang selama ini menempel di kerah baju suami saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap punggungnya. Dan dalam hati saya berkata, nikmatilah keberanianmu sekarang. Karena sebentar lagi semuanya akan runtuh. Tidak lama setelah itu, Damar mulai berani membawa Fanya masuk lebih dalam ke perusahaan. Suatu hari, ia mengusulkan agar Fanya diangkat menjadi koordinator sebuah proyek besar. Dia kompeten. Anin, kata Damar di ruang rapat, di depan beberapa staf. Aku percaya padanya. Saya menatap Damar, lalu menatap Fanya yang duduk dengan dagu terangkat. Saya tahu persis apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka ingin Fanya punya akses ke keuangan proyek. Mereka ingin perlahan menguasai aliran dana. Tetapi saya hanya tersenyum. Proyek itu penting sekali, kata saya. Tenang, saya akan pegang sendiri pengawasannya. Fanya bisa membantu di bagian administrasi. Wajah Damar mengeras. Rencananya gagal lagi. Tetapi ia tidak bisa membantah pemilik perusahaan. Saya melihat kekecewaan di matanya. Dan diam-diam, saya mencatat satu lagi bukti niat busuk mereka. Malam itu, saya pergi ke makam ayah saya. Sudah lama saya tidak ke sana. Saya berdiri di depan pusara beliau, menatap nama yang terukir di batu nisan. Yah, bisik saya pelan. Dulu Anin pikir nasihatmu terlalu keras. Sekarang Anin mengerti. Anin sudah hampir kehilangan semua yang ayah perjuangkan. Karena Anin terlalu percaya pada orang yang salah. Angin malam berhembus pelan. Saya merasa entah bagaimana ayah saya sedang mendengarkan. Tetapi Anin tidak akan menyerah. Yah, Anin akan menjaga semua yang ayah tinggalkan. Dan Anin akan bangkit. Saya pulang malam itu dengan hati yang lebih ringan. Dan tekad yang lebih bulat dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan. Hanya kesiapan. Beberapa hari kemudian, Sekar mengundang saya ke acara arisan ibu-ibu di rumah salah satu tetangga. Saya pikir itu ajakan baik. Ternyata itu jebakan. Di tengah acara, di depan belasan ibu sosialita, Sekar tiba-tiba berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, Mbak Anin ini memang sibuk sekali, ya. Sampai-sampai tidak sempat memberi Damar keturunan. Kasihan kakak saya. Beberapa ibu terkikik, wajah saya panas. Tetapi saya tidak membalas. Saya hanya tersenyum, meletakkan cangkir teh, lalu pamit pulang dengan sopan. Di mobil, tangan saya mengepal. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu kesabaran saya hampir habis. Dan ketika kesabaran seorang wanita habis, yang tersisa hanyalah ketegasan. Malam itu, saya membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ada sesuatu yang ganjil. Beberapa transaksi pinjaman atas nama operasional yang tidak pernah saya setujui. Saya telusuri. Ternyata, Damar diam-diam mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset yang ia kira miliknya. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membangun hidup baru bersama Fanya. Tetapi ada satu hal yang tidak ia ketahui. Bank menolak pengajuannya. Karena dalam catatan resmi, ia bukan pemilik aset apapun. Ia hanya direktur bergaji. Damar tidak pernah tahu betapa rapuhnya posisi yang selama ini ia banggakan. Saya tidak menegurnya. Saya hanya mencatat semuanya, setiap transaksi, setiap upaya, setiap kebohongan. Saya kumpulkan menjadi bukti, karena saya tahu suatu saat semua ini akan saya butuhkan. Lalu, menjelang hari pesta, Bu Ina datang ke kamar saya dengan wajah cemas. Pembantu setia itu menutup pintu pelan, lalu berbisik, Nyonya, maaf, saya lancang, tetapi saya tidak tahan melihat Nyonya dibohongi. Tadi siang, saya dengar Bu Lasmi dan Nona Sekar bicara di dapur. Mereka bilang, di pesta nanti, Tuan Damar akan mengumumkan perceraian di depan semua tamu. Mereka sudah mengatur semuanya bersama wanita berbaju merah itu. Saya menatap Bu Ina. Lalu, saya tersenyum. Sebuah senyum yang membuatnya bingung. Terima kasih, Bu Ina. Kata saya, tenang, saya sudah tahu. Dan saya juga sudah siap. Bu Inah mengernyit. Tidak mengerti. Tetapi ia mengangguk, lalu meninggalkan kamar. Malam itu, saya menelpon Reza. Za, kata saya,
kita jalankan rencananya. Di pesta nanti, di ujung telepon, Reza menjawab, "Mantap, aku akan siap dengan semua dokumennya." Anin, mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka. Tekanan lain datang beberapa hari menjelang pesta. Damar masuk ke kamar dengan setumpuk dokumen. "Anin," katanya, "ini surat kuasa pengelolaan perusahaan. Tanda tangani saja, supaya aku bisa mengurus operasional lebih leluasa. Kamu kan sibuk." Saya membaca surat itu sekilas. Isinya bukan sekedar surat kuasa. Itu surat yang akan memberinya kendali penuh atas aset perusahaan. Saya menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Nanti ya, Mas. Aku ingin baca dengan teliti dulu. Besok aku tanda tangani." Damar tampak kecewa. Tetapi ia menahan diri. "Baiklah. Jangan lupa, saya tidak akan pernah menandatanganinya." Tetapi saya membiarkannya berharap, karena saya tahu beberapa hari lagi, di pesta 12 tahun pernikahan kami, mereka akan memainkan kartu terakhir mereka. Dan saya sudah menyiapkan kartu saya jauh sebelum mereka. Malam itu saya berbaring di samping Damar yang sudah tertidur lelap. Saya menatap langit-langit kamar. 12 tahun. 12 tahun saya berikan segalanya pada pria ini. Cinta, kepercayaan, harta, bahkan harga diri saya. Dan inilah balasannya. Tetapi saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa siap esok lusa di hadapan semua orang. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup. Hari pesta tiba. Sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Saya sewa untuk merayakan 12 tahun pernikahan kami. Lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit. Alunan biola dan piano mengisi udara. Ratusan tamu hadir. Relasi bisnis, kerabat, dan teman-teman lama. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Saya mengenakan gaun berwarna gading. Damar berdiri di samping saya dengan jas hitam yang elegan. Ia tersenyum pada tamu-tamu, menjabat tangan, berfoto. Tetapi saya melihat keringat tipis di dahinya. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah menanti seseorang. Saya tahu siapa yang ia tunggu. Di salah satu meja, Bu Lasmi dan Sekar duduk dengan senyum yang aneh. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang menyimpan rahasia. Mereka tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan mereka menikmatinya. Tidak jauh dari sana, di meja dekat pintu, Fanya duduk dengan gaun merah menyala. Ia memainkan ponselnya, gelisah. Tetapi matanya berbinar penuh kemenangan. Ia pikir malam ini adalah malam kemenangannya. Saat hidangan utama selesai disajikan, Damar naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seketika, alunan musik berhenti. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, lalu pada saya. Mereka mengira ini akan menjadi pidato romantis seorang suami untuk istrinya. "Selamat malam, semuanya," kata Damar. Suaranya bergetar. "Terima kasih sudah hadir di perayaan 12 tahun pernikahan kami." Para tamu bertepuk tangan. Saya berdiri di bawah panggung, tersenyum, menanti. 12 tahun, lanjutnya. Bukan waktu yang singkat selama ini. Anindya adalah istri yang baik. Ia mendampingi saya dalam suka dan duka. Saya mengernyit. Duka. Duka apa? Selama ini yang ada hanyalah saya yang menyelesaikan setiap kesulitan dengan harta saya sendiri. Tetapi suara Damar berubah berat. Saya merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Ruangan mulai berbisik. Saya menoleh ke arah Bu Lasmi. Ia tersenyum tipis. Saya menoleh ke arah Fanya. Ia menegakkan tubuh. Bersiap. "Saya mencintai wanita lain," ucap Damar lantang. Seketika, seluruh ballroom seperti tersengat listrik. Para tamu menahan napas. Ada yang terkejut. Ada yang sudah menduga. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya ingin jujur. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Saya ingin bercerai dari Anindya. Bisik-bisik berubah menjadi keriuhan. Bu Lasmi dan Sekar saling berpandangan dengan puas. Inilah yang mereka tunggu. Damar akan bebas. Dan
mereka sebagai keluarganya akan mendapatkan bagian dari kekayaan yang selama ini saya kuasai. Begitu pikir mereka. Damar belum selesai. Ia menatap ke arah Fanya. Dan ada satu hal lagi, katanya. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya akan melamar wanita yang saya cintai. Fanya bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke panggung dengan dagu terangkat, melewati saya, sengaja menatap saya dengan kemenangan. Di tangannya, sebuah kotak beludru. Ia membukanya. Sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. Saya menatap cincin itu. Lalu saya menatap Damar. Dan saya bertanya-tanya, dari mana ia mendapat uang untuk membeli cincin semahal itu? Tentu saja, dari gaji yang saya berikan, dari uang yang saya hasilkan. Seluruh ruangan menanti reaksi saya. Mereka mengira saya akan menjerit, menangis, memohon, atau pingsan. Tetapi tidak. Saya tertawa, tawa yang pelan, lalu semakin jelas. Tawa yang tulus, renyah, dan dingin pada saat yang sama. Suara tawa saya memecah keheningan ballroom. Semua mata berpindah ke arah saya. Damar terdiam. Fanya mengerutkan kening. Bulasmi dan Sekar saling pandang, bingung. Saya menghentikan tawa saya, lalu menatap Damar dengan pandangan setenang es. Silakan, kata saya. Suara saya tidak gemetar sedikit pun. Silakan ambil suami saya. Toh, selama ini dia hanya numpang hidup pada saya. Kata-kata itu menggantung di udara. Ballroom membeku. Para tamu yang tadinya berbisik, kini terdiam, mencerna kalimat saya. Beberapa dari mereka tahu bahwa Damar bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa statusnya dalam rumah tangga ini hanyalah seorang penumpang. Fanya melangkah maju. Wajahnya memerah. Jangan sombong, Bu Anindya, katanya tajam. Damar pria terpandang. Dia punya perusahaan, punya segalanya. Saya menatapnya, lalu tersenyum. Perusahaan, tanya saya pelan. Perusahaan yang mana? Ya, perusahaan yang ia pimpin. Tentu saja, jawab Fanya angkuh. PT yang ia kelola setiap hari itu miliknya. Saya mengangguk perlahan. Begitu? Ya. Lalu saya berbalik ke arah operator panggung. Tolong, tampilkan dokumen yang sudah saya kirim tadi pagi di layar besar. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Dan di sana terpampang jelas akta pendirian PT Bumi Sentosa Logistik. Di bawahnya tercatat nama pemegang saham mayoritas, Anindya. Di bawahnya lagi nama direktur utama. Damar hanya direktur, bukan pemilik. Perusahaan yang kalian kira milik Damar, kata saya dengan suara lantang, memenuhi seluruh ballroom, adalah perusahaan yang saya dirikan dengan modal pribadi saya, warisan dari ayah saya. Peran Damar di sana hanyalah seorang direktur, yang gajinya pun berasal dari uang saya. Keriuhan meledak. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel, memotret layar. Seorang relasi bisnis tua yang saya hormati menggeleng pelan sambil menatap Damar dengan kecewa. Para wanita yang tadinya berbisik, kini menutup mulut dengan tangan, terkejut. Damar berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Bulasmi dan Sekar terpaku seperti patung lilin. Dan Fanya yang tadinya penuh percaya diri, kini wajahnya merah padam. Saya teringat pesan ayah saya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Selama 12 tahun, saya hampir melanggar pesan itu. Tetapi pada akhirnya, naluri yang ditanamkan ayah dalam diri saya menyelamatkan segalanya. Saya tidak pernah memindahkan satu lembar pun aset ke nama Damar. Dan malam ini, kehati-hatian itu menjadi perisai saya. Tidak mungkin, teriak Fanya, menunjuk layar. Ini pasti rekayasa. Damar, jelaskan pada mereka. Damar membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan ratusan pasang mata menatapnya, bukan sebagai pria terpandang, melainkan sebagai pria yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya. Saya menatap Damar. Anehnya, tidak ada kebencian dalam hati saya, hanya kelelahan. Damar, kata saya pelan, kamu tidak perlu malu
Bagaimanapun, 12 tahun kita pernah menjadi suami istri. Jadi, saya akan mempermudah jalan untukmu. Saya melangkah maju. Di samping saya, kini berdiri Reza, sahabat saya. Pengacara saya mengenakan setelan rapi. Ia membawa sebuah map coklat. Kepada seluruh tamu yang saya hormati, kata saya. Mengambil mikrofon. Saya mohon maaf atas drama malam ini. Tetapi saya rasa inilah saat yang tepat bagi semua orang untuk mengetahui kebenaran. Saya menyerahkan map itu kepada Damar. Ini surat perceraian yang sudah saya siapkan. Tanda tangani saja dan kamu akan bebas. Damar menatap map itu, lalu menatap saya, tidak percaya. Ia pikir saya akan menangis dan memohon agar ia tetap tinggal. Ia pikir ia bisa mengendalikan situasi. Tetapi ternyata sayalah yang sejak awal memegang kendali. Anin, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menggeleng. Apalagi yang harus dibicarakan, Mas? Kamu sudah mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu mencintai wanita lain. Kamu sudah menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, saya hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Vanya, yang tadinya merasa di atas angin, kini panik. Ia menyenggol lengan Damar. Cepat tanda tangani. Lalu, kita bisa menikah. Ini kesempatan kita. Tetapi nada suaranya sudah berubah. Bukan lagi penuh cinta, melainkan penuh kepanikan. Damar ragu. Ia menoleh ke arah Bu Lasmi dan Sekar. Wajah mereka kini dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, jika Damar menandatangani surat itu, semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini, rumah, mobil, uang bulanan, akan kembali ke tangan saya. Sekar melangkah maju. Suaranya memohon. Anin, jangan kekanak-kanakan. Kami ini keluarga. Damar, suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya dengan senyum dingin. Keluarga? Tanya saya. Sejak kapan kalian menganggap saya keluarga? Saat saya mengurus seluruh bisnis dan aset. Kalian hanya bersenang-senang. Saat Damar sakit, saya yang merawatnya. Saat ia butuh modal, saya yang memberi. Dan saat ia berkhianat, kalian justru mendukungnya. Kalian bukan keluarga. Bu Lasmi, yang biasanya galak dan suka mencibir, kini hanya bisa menunduk. Tetapi Sekar belum menyerah. Kamu tidak bisa membuktikan kami menjelek-jelekanmu, desisnya. Saat itu, dari sudut ruangan, terdengar suara lirih, namun jelas. Bu Inah, pembantu setia saya, melangkah maju. Maaf, Nona Sekar, katanya. Suaranya gemetar, tetapi teguh. Saya yang sehari-hari di dapur. Saya dengar sendiri bagaimana Nona dan Ibu membicarakan rencana ini. Saya tidak akan diam melihat nyonya saya dikhianati. Seluruh ruangan kembali berbisik. Sekar terdiam. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi yang bisa ia sangka. Saya menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk ke arah pintu. Pesta ini sudah selesai. Drama ini sudah cukup. Tamu-tamu saya pasti sudah lelah. Perlahan, para tamu mulai beranjak. Beberapa memberi saya tatapan iba. Tetapi tak sedikit pula yang menatap Damar dengan jijik dan meremehkan. Damar, yang harga dirinya sudah hancur berkeping-keping, menatap saya dengan penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Anin, desisnya. Kau akan menyesal. Saya mengangkat bahu. Saya tidak butuh kemenangan. Damar, saya hanya butuh kedamaian. Sekarang, tanda tangani. Vanya, yang kini sadar bahwa semua kemewahan yang ia incar akan lenyap, mencoba membujuk. Ayo, Damar, kita pergi dari sini. Kita lawan dia di pengadilan. Tetapi Reza menyela dengan tenang. Silahkan. Tetapi, sebagai informasi, seluruh dokumen kepemilikan sudah terdaftar resmi di kementerian. Tidak ada celah hukum untuk digugat. Kalian hanya akan membuang waktu dan uang yang sudah tidak kalian miliki. Damar terdiam. Ia menatap cincin di tangan Vanya. Cincin yang seolah kini menertawakannya. Ia menatap saya, lalu menunduk. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pena yang disodorkan Reza, dan ia menandatangani surat perceraian itu. Suara goresan pena itu terdengar seperti lonceng kematian bagi seluruh harapannya.
Saya mengambil dokumen itu, menggenggamnya. Selamat, Damar, kata saya. Sekarang kamu sudah bebas dan selamat untukmu, Vanya. Sekarang kamu bisa memiliki Damar sepenuhnya. Pria yang tidak punya apa-apa, Vanya terbelalak. Ia tidak menyangka Damar benar-benar menandatangani surat itu. Ia menatap Damar, lalu menatap saya dengan dendam. Kita lihat siapa yang akan menyesal pada akhirnya, bisiknya. Saya hanya tersenyum, lalu saya berbalik, menatap Reza. Dan melangkah pergi, meninggalkan Damar. Vanya, Bu Lasmi, dan Sekar berdiri di tengah ballroom yang kini sepi. Seperti patung-patung yang kehilangan nyawa. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi saksi bisu sebuah kehancuran. Setelah malam itu, hidup Damar dan keluarganya runtuh satu persatu. Bukan karena saya kejam, tetapi karena selama ini mereka hidup di atas fondasi yang bukan milik mereka. Dan ketika fondasi itu saya tarik, semuanya roboh. Keesokan harinya, hal pertama yang saya lakukan adalah memberhentikan Damar dari jabatannya sebagai direktur. Sebagai pemegang saham mayoritas, itu hak penuh saya. Saya tunjuk seorang profesional yang sudah lama saya percaya untuk menggantikannya. Begitu pula dengan Vanya. Saya pecat dari posisinya sebagai sekretaris. Dalam satu pagi, mereka berdua kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Damar tidak percaya. Ia datang ke kantor, mencoba masuk ke ruangannya yang dulu. Tetapi petugas keamanan menahannya di lobi. Kartu aksesnya sudah dinonaktifkan. Ia berteriak, menuntut bertemu saya. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini hanya menatap dengan dingin. Salah seorang dari mereka, yang dulu sering ia perlakukan kasar, berkata pelan, "Maaf, Pakistan, Anda bukan lagi siapa-siapa di sini." Kalimat itu menohok Damar lebih dalam dari apapun. Saya tidak menemuinya. Saya hanya mengirim pesan singkat lewat Reza. Pria yang menumpang hidup tidak punya ruang di perusahaan yang ia hianati. Lalu, satu persatu fasilitas dicabut. Mobil mewah yang selama ini Damar pakai, ternyata atas nama perusahaan, atas nama saya. Saya tarik kembali. Kartu kredit yang ia gunakan untuk membeli cincin Vanya, saya blokir. Rekening operasional yang selama ini ia akses, saya tutup. Dalam hitungan hari, Damar berubah dari pria yang tampak punya segalanya menjadi pria yang tidak punya apa-apa. Malam itu, di sebuah kafe murah, Damar bertemu seorang pengacara, mencari celah hukum. Pengacara itu mendengarkan ceritanya, lalu menghela napas panjang. "Pak Damar," katanya, "akta perusahaan itu sah dan terdaftar. Pemegang saham mayoritasnya memang mantan istri Anda. Begitu pula seluruh aset, rumah, mobil, semuanya atas nama beliau. Di mata hukum, Anda tidak punya hak apapun atas semua itu." Damar terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia baru menyadari kebenaran yang pahit. Selama 12 tahun, ia hidup di bawah bayang-bayang kekayaan saya. Ia hanya seorang pria biasa yang beruntung. Dan kini, keberuntungan itu telah pergi. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Bu Lasmi dan Sekar masih hidup dalam penyangkalan. Mereka pikir saya tidak akan setega mengusir mereka. Mereka pikir rumah itu sudah menjadi milik keluarga. Tetapi beberapa hari kemudian, seorang agen properti datang membawa surat resmi dari pengacara saya. Bu Lasmi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat peringatan. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. "Tidak mungkin," teriak Bu Lasmi. "Ini rumah kami." Agen itu menjawab dengan sopan. "Maaf, Bu. Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Anindya. Beliau berhak penuh atas rumah ini." Bu Lasmi dan Sekar terdiam. Mereka selalu mengira rumah itu milik Damar. Mereka tidak pernah peduli pada urusan hukum dan sertifikat. Mereka hanya peduli pada gaya hidup mewah. Dan kini, ketidakpedulian itu berbalik menjadi bumerang. Ketika Damar pulang dengan wajah suram, Bu Lasmi menyerbunya. "Kenapa kamu tidak bilang rumah ini atas nama Anin?" teriaknya histeris. Damar membanting tasnya. "Aku tidak tahu. Anin selalu bilang, semua asetnya sudah dialihkan ke namaku." Sekar menangis. "Kau bodoh." "Damar, kau percaya begitu saja?" Damar terdiam.
Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa bodohnya ia. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ilusi yang sengaja saya ciptakan. Saya selalu mengatakan bahwa semua aset sudah atas namanya. Padahal tidak. Saya melakukannya agar ia tetap merasa berkuasa, tetap berada dalam kendali saya, tanpa pernah curiga. Di sisi lain, saya duduk tenang di teras sebuah kafe, ditemani Reza. Saya menyesap kopi hangat. Kamu sudah lihat reaksi mereka? Tanya Reza. Saya mengangguk. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang bukan hasil keringat mereka sendiri. Reza menatap saya. Kamu tidak merasa bersalah? Saya menggeleng pelan. Bersalah. Mereka yang memulai. Mereka yang mengkhianati saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Sebulan kemudian, mereka benar-benar diusir. Dari rumah megah di Pondok Indah, Damar, Bulasmi, dan Sekar pindah ke sebuah apartemen kecil yang sempit di pinggiran kota. Dinding yang mengelupas, bau lembab yang menusuk, suara bising dari jalanan di bawah. Tidak ada lagi sofa kulit mewah, tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi catering mahal. Yang ada hanya kekosongan dan penyesalan. Damar, ini semua salahmu, tangis Bulasmi. Saya dengar dari Bu Ina, pembantu lama saya yang sesekali masih mengabari bahwa di apartemen kumuh itu, mereka tak henti saling menyalahkan. Bulasmi menyalahkan Damar karena bodoh. Sekar menyalahkan ibunya karena terlalu serakah. Dan Damar, ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Vanya, wanita yang dulu begitu yakin akan kemenangannya, ternyata tidak benar-benar mencintai Damar. Ia hanya menginginkan harta yang ia kira milik Damar. Ketika ia sadar bahwa Damar tidak punya apa-apa, ia mulai menjauh. Awalnya, ia masih datang membawa sebungkus nasi, berpura-pura peduli. Tetapi tatapan itu sudah berubah. Ia hanya mencari sisa-sisa yang mungkin bisa ia ambil. Suatu hari, Vanya datang ke apartemen itu dengan wajah dingin. Damar, katanya, aku rasa hubungan kita tidak akan berhasil. Aku butuh pria yang bisa memberiku kehidupan yang layak, bukan pria yang tinggal di tempat seperti ini. Damar terpana. Vanya, kita sudah berkorban banyak. Kau bilang kau mencintaiku. Vanya tersenyum sinis. Cinta. Yang aku cintai adalah hidup mewah. Damar, dan kau sekarang tidak bisa memberikannya. Lalu, Vanya pergi. Begitu saja, membawa serta cincin berlian yang dulu menjadi simbol pengkhianatan mereka. Damar berdiri di ambang pintu apartemen kumuh itu, menatap punggung Vanya yang menjauh. Dan pada saat itu, ia akhirnya mengerti. Ia telah membuang seorang wanita yang mencintainya tulus, demi seorang wanita yang hanya mencintai hartanya. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Berita itu sampai ke telinga saya melalui Reza. Saya hanya diam sejenak. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang, hanya sebuah kelegaan yang sunyi. Saya tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran mereka. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan, pada akhirnya, datang dengan caranya sendiri. Beberapa bulan setelah pengusiran, Sekar pernah datang ke kantor saya. Ia tidak lagi menatap saya dengan dagu terangkat. Wajahnya kuyu, pakaiannya sederhana. Mbak Anin, katanya pelan, hampir berbisik. Saya butuh pekerjaan. Apa saja? Saya minta maaf untuk semua yang dulu. Saya menatapnya lama. Wanita yang dulu mempermalukan saya di depan banyak orang, kini berdiri merendah di hadapan saya. Saya bisa saja mengusirnya, membalas semua hinaan itu. Tetapi saya tidak melakukannya. Sekar, kata saya, tenang. Saya tidak punya posisi untukmu di sini. Tetapi saya kenal seseorang yang membuka toko kue. Ia butuh pegawai yang mau bekerja keras. Jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah, saya akan mengenalkanmu. Mata Sekar berkaca-kaca. Kenapa Mbak masih mau membantu saya? Setelah semua yang kami lakukan, saya tersenyum tipis. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Sekar menunduk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Bulan-bulan berlalu, saya mulai membangun kembali hidup saya. Perusahaan berkembang lebih pesat
tanpa beban dari seseorang yang hanya menumpang. Saya merekrut orang-orang yang kompeten dan jujur. Saya membuka cabang baru, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa bebas. Bebas dari beban menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Reza, sahabat yang selalu ada di sisi saya, perlahan menjadi lebih dari sekadar pengacara. Ia tidak pernah memanfaatkan saya. Ia tidak pernah menginginkan harta saya. Ia hanya ingin melihat saya bahagia. Suatu sore, di teras rumah yang kini terasa tenang, ia berkata pelan, "Anin, aku tidak akan pernah memintamu untuk apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, ada orang yang mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa kamu." Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Senyum itu tulus. Saya tidak terburu-buru. Saya pernah salah memilih sekali. Kali ini, saya ingin memastikan hati saya benar-benar siap. Tetapi, saya tahu, bersama Reza, saya tidak perlu lagi takut dimanfaatkan. Saya tidak perlu lagi pura-pura kuat. Saya bisa menjadi diri saya apa adanya. 1 tahun setelah malam pesta itu, saya menerima sebuah telepon. Suara di ujung sana terdengar lemah. Itu Damar. "Anin," katanya. Aku menyesal. Aku tahu, aku tidak punya hak meminta apapun. Tetapi, ibuku sakit. Kami tidak punya biaya. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Saya terdiam sejenak. Dalam hati, saya bisa saja menutup telepon itu. Saya bisa saja membiarkannya merasakan akibat perbuatannya sampai habis. Tetapi, saya bukan mereka. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya akan menanggung biaya pengobatan Bu Lasmi, kata saya akhirnya. Bukan untukmu, Damar, tetapi karena ia pernah menjadi ibu mertua saya. Setelah ini, jangan pernah menghubungi saya lagi. Di ujung telepon, Damar terdiam. Lalu terdengar suaranya yang bergetar. "Terima kasih, Anin. Maafkan aku, maafkan kami." Saya menutup telepon. Dan saya tahu, saya telah membuat keputusan yang benar, bukan untuk membalas, melainkan untuk berdamai dengan masa lalu. Saya tidak ingin hidup dengan dendam di dalam dada, karena dendam pada akhirnya hanya akan meracuni orang yang menyimpannya. Saya memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya pantas hidup tenang. Sahabat-sahabat cerita hati, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup kalian pada seseorang yang belum teruji hatinya. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang wanita yang sedang terluka. Karena terkadang, di balik diamnya, ia sedang menyiapkan kebangkitannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Memberikan segalanya, cinta, harta, kepercayaan, kepada pasangan yang menganggap semua itu sudah seharusnya. Mereka bersabar, menutup mata, berharap kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kebaikan kalian bukan kelemahan, tetapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, pria yang merasa dirinya berkuasa, padahal ia hanya menumpang di atas kerja keras pasangannya. Pria yang mengejar bayangan, lalu kehilangan yang nyata. Kepada mereka, ingatlah, harga diri sejati tidak datang dari harta orang lain, melainkan dari usaha sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga seperti Bu Lasmi dan Sekar yang menikmati kemewahan dari menantu yang mereka cibir, lalu lupa bersyukur. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Damar, Bu Lasmi, dan Sekar pada akhirnya menjalani hidup yang sederhana. Damar bekerja sebagai karyawan biasa, gaji pas-pasan, persis seperti dirinya sebelum bertemu saya. Setiap pagi, ia berangkat dengan kendaraan umum berdesakan. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Bu Lasmi tidak lagi bisa pamer di arisan. Ia kini menghabiskan hari-harinya di apartemen kecil, merenungi kesombongannya yang telah membawa kehancuran. Sekar, dengan bantuan yang saya tawarkan, akhirnya bekerja di toko kue itu. Pelan-pelan, ia belajar bahwa uang yang dihasilkan dari keringat sendiri terasa jauh lebih berharga
daripada kemewahan yang ia rampas dari orang lain. Hidup mereka keras, tetapi mungkin untuk pertama kalinya mereka belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Dan saya memilih untuk bahagia. Saya membangun kembali perusahaan saya menjadi lebih besar. Saya dikelilingi orang-orang yang tulus. Dan di sisi saya ada Reza, yang mencintai saya bukan karena harta, melainkan karena hati. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar dicintai apa adanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menyimpan luka dan dendam, atau melepaskannya untuk hidup tenang. Kita bisa memilih menyerah, atau bangkit. Saya memilih untuk bangkit, dan saya membuktikan bahwa perempuan yang mandiri dan kuat pada akhirnya adalah pemenang yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta atau kekuasaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, cinta yang tulus, dan keberanian untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kemenangan. Dan penyesalan adalah harga termahal dari sebuah keserakahan. Karena pada akhirnya, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di antara kalian ada yang sedang berjuang dalam diam, sama seperti saya dulu. Ketahuilah, kalian tidak sendirian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ibuku datang jauh dari kampung, membawa 2 kardus oleh-oleh dengan tangannya yang sudah keriput. Belum sempat ia melepas sandal, ibu mertuaku menghardiknya. Disuruhnya ibuku turun ke dapur, makan di sana. Karena katanya ada tamu penting di ruang tamu. Suamiku hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dan ibu mertuaku tersenyum, seolah baru saja melakukan hal yang wajar. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dadaku patah untuk terakhir kalinya. Menantu yang selama 4 tahun selalu mengalah, akhirnya berdiri. Aku mengusir ibu mertuaku keluar dari rumah ini. Rumah yang selama ini ia kira miliknya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran cerita malam, tempat kita merenung bersama tentang luka, kesabaran, dan harga diri yang akhirnya menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, jika kamu pernah menelan air mata demi menjaga keutuhan rumah tangga, tinggalkan 1 kata di kolom komentar, biar aku tahu kita tidak sendirian. Namaku Anissa, usiaku 33 tahun. Aku seorang guru sekolah dasar di sebuah sekolah kecil di pinggiran Jakarta. Sudah 4 tahun aku menjadi istri, dan 4 tahun pula aku belajar arti kata sabar. Rumah yang kami tinggali ada di kawasan Bintaro. Sebuah rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Tidak mewah, tapi cukup. Rumah itu kubeli dengan cicilan dari gajiku sendiri, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun sebelum aku menikah. Tidak banyak yang tahu hal itu. Bahkan, suamiku pun memilih melupakannya. Rumah ini punya arti khusus bagiku. Sejak kecil, aku tumbuh di rumah kontrakan yang sempit bersama ibuku. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil, dan ibuku membesarkanku sendirian dengan berjualan kain di pasar. Setiap malam, aku melihatnya menghitung uang receh di bawah lampu temaram demi membayar sekolahku. Maka ketika aku mulai bekerja sebagai guru, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan punya rumah sendiri. Rumah yang tidak bisa diambil siapapun. Aku menabung selama bertahun-tahun, menyisihkan setiap rupiah. Sampai akhirnya, aku bisa membeli rumah di Bintaro ini dengan cicilan. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah lambang dari setiap tetes keringat ibuku dan diriku. Itulah sebabnya, ketika Bu Ratna dengan mudahnya mengaku rumah ini milik keluarganya, ada sesuatu di dalam dadaku yang terluka lebih dalam daripada yang bisa kuungkapkan. Suamiku bernama Reza. Usianya 37 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan dagang dengan gaji yang cukup, tapi tidak pernah benar-benar bertambah. Dulu, sebelum menikah,
Ia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, ia berubah menjadi laki-laki yang selalu memilih diam. Diam ketika ibunya menyindirku. Diam ketika adiknya meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Diamede. Selalu diam. Kami punya seorang anak laki-laki. Namanya Bima. Usianya 4 tahun. Matanya bulat. Pawanya nyaring, dan dialah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Ibu mertuaku bernama Bu Ratna, usianya 60 tahun. Sejak hari pertama aku masuk ke keluarga ini, ia sudah menatapku seperti orang asing. Wajahnya selalu datar, mukanya seperti tembok, tidak ada celah untuk dibaca. Lalu ada Wulan, adik ipar perempuanku. Usianya 29 tahun. Ia pandai bicara manis di depan dan pandai menusuk dari belakang. Wulan tinggal tak jauh dari kami dan hampir setiap minggu datang dengan satu permintaan baru. Bapak mertuaku sudah lama tiada. Sejak itu, Bu Ratna memutuskan tinggal bersama kami. Awalnya aku tidak keberatan. Aku pikir merawat orang tua suami adalah kewajiban seorang istri. Aku salah. Yang ia inginkan bukan dirawat. Yang ia inginkan adalah dihormati seperti ratu, sambil memperlakukanku seperti pembantu. Aku masih ingat awal mula semuanya. Ketika aku baru pindah ke rumah ini sebagai istri Reza, aku membawa serta semua tabunganku, semua harapanku. Aku berpikir, inilah keluarga baruku. Aku akan menyayangi mereka, dan mereka akan menyayangiku. Tapi sejak minggu pertama, Bu Ratna sudah menunjukkan siapa dirinya. Ia memeriksa caraku memasak dan selalu menemukan kesalahan. Garamnya terlalu banyak, nasinya terlalu lembek, tehnya terlalu manis. Tidak pernah ada satu hari pun ketika ia berkata, "Masakanmu enak, Nak." Aku mencoba bertanya pada Reza, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Reza hanya tertawa kecil. "Ibu memang begitu," katanya. "Nanti juga terbiasa." Tapi yang terbiasa bukan Bu Ratna. Yang terbiasa adalah aku. Menelan setiap kritik tanpa membela diri. Retakan pertama yang benar-benar kuingat terjadi pada tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, aku sedang hamil Bima. Aku mengalami mual hebat setiap pagi dan tubuhku lemah. Suatu pagi, aku tidak sanggup bangun untuk menyiapkan sarapan. Bu Ratna masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berkata, perempuan hamil zaman dulu tetap bekerja di sawah, tidak manja seperti aku. Lalu ia menyuruhku bangun dan memasak, sementara perutku masih melilit. Aku bangkit. Aku memasak dengan tangan gemetar, dan Reza seperti biasa hanya memintaku untuk tidak membuat ibunya kesal. Hari itu aku belajar satu hal. Di rumah ini, perasaanku tidak pernah dianggap penting. Yang penting hanyalah kenyamanan Bu Ratna. 4 tahun aku menahan diri. 4 tahun aku menelan setiap sindiran. Tapi malam ketika ibuku datang dari kampung, semuanya berubah. Hari itu langit Bintaro mendung. Ibuku mengabari lewat telepon bahwa ia akan datang. Sudah hampir setahun ia tidak bertemu cucunya. Suaranya gemetar menahan rindu. Aku menyambutnya di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Tangannya penuh kantong, berisi keripik singkong, gula aren, dan kain batik yang ia tenun sendiri. Semua itu untuk Bima, katanya. Aku memeluknya erat. Aroma kampung masih melekat di bajunya. Aroma rumah, aroma masa kecil. Ibuku mengeluarkan kain batik yang ia tenun sendiri selama berbulan-bulan. Warnanya coklat keemasan, dengan motif yang ia buat khusus untuk Bima. Matanya berbinar ketika menyerahkannya. Ini untuk cucu ibu, katanya bangga. Ibu menenunnya sendiri. Tapi Wulan yang kebetulan lewat hanya melirik sekilas. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa kain seperti itu sudah ketinggalan zaman. Lalu, ia menyarankan agar kain itu disimpan saja di gudang atau dijadikan lap. Ibuku terdiam. Senyumnya memudar. Kain yang ia kerjakan dengan penuh cinta dihina dalam sekejap. Aku mengambil kain itu dari tangan ibuku. Kupeluk erat-erat. Ini kain paling indah yang pernah kulihat, Bu, kataku. Lalu aku membawanya ke kamar Bima dan kupasang di dinding agar setiap hari
anakku bisa melihat hasil cinta neneknya. Tapi belum sempat ibuku duduk, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Ia menatap ibuku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Oh, ibunya Anissa. Ya, kalau mau makan, di dapur saja. Di sini sedang ada tamu penting." Padahal tidak ada tamu. Yang ada hanya Wulan yang sedang menonton televisi sambil mengunyah kue. Ibuku tersenyum kaku. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah dapur dengan kantong-kantong oleh-oleh masih di tangannya. Punggungnya membungkuk, seakan meminta maaf hanya karena ia ada di sana. Aku menatap suamiku. Reza hanya memandang layar ponselnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak bicara. Dadaku terasa panas, tapi aku menahannya. Demi Bima, kataku pada diriku sendiri. Demi rumah tangga ini. Malam itu aku menemani ibuku makan di dapur. Lantainya dingin, lampunya redup. Ibuku makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, Nak, katanya pelan. Ibu sudah biasa makan di mana saja. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan manapun. Karena ibuku tidak marah, ibuku hanya menerima. Dan justru itulah yang membuatku ingin menangis. Keesokan harinya, di sekolah, aku menceritakan semuanya kepada Aditya, rekan mengajarku sekaligus sahabat terbaikku. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu menatapku lama. "Anissa," katanya, "kamu ini perempuan paling sabar yang pernah ku kenal. Tapi sabar itu ada batasnya. Kamu menahan semua ini demi siapa? Demi orang-orang yang bahkan tidak menghargai ibumu sendiri." Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban. Aditya melanjutkan, "Aku tidak menyuruhmu marah, tapi setidaknya jangan biarkan dirimu hilang di tengah orang-orang yang tidak pernah melihatmu sebagai manusia." Kata-kata Aditya menemaniku sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin diam bukan satu-satunya cara untuk menjaga keluarga. Mungkin ada cara lain, cara yang lebih jujur pada diriku sendiri. Tapi aku tidak tahu. Malam itu baru permulaan. Keesokan paginya, Bu Ratna mengadakan arisan kecil di ruang tamu. Beberapa tetangga datang. Aku menyuguhkan teh dan kue sebagaimana mestinya. Lalu salah satu tamu bertanya, "Rumah ini milik siapa?" Bu Ratna langsung menjawab dengan bangga. Katanya, "Rumah ini milik keluarga Reza." Katanya, ia dan almarhum suaminya yang membelikan untuk anak laki-lakinya. Aku berdiri di ambang dapur, menahan cangkir di tangan. Setiap kata itu adalah dusta. Tapi aku tidak membantah, aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Sebenarnya, sertifikat rumah ini tersimpan rapi di laci kamarku. Dan aku tahu persis nama siapa yang tertulis di sana. Tapi saat itu, aku belum siap membukanya. Malam itu, Reza pulang larut. Ketika ku ceritakan apa yang dikatakan ibunya, ia hanya mengangkat bahu. "Sudahlah, Nis," katanya. "Apa salahnya ibu bicara begitu? Toh, kita satu keluarga." Aku menatapnya lama. Satu keluarga, tapi mengapa hanya aku yang harus mengalah? Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang membuatku semakin paham posisiku di rumah ini. Sore itu, aku memasak ayam goreng kesukaan Bima. Aku menyiapkan 2 potong paha untuk anakku, karena ia memang masih kecil dan butuh makan banyak. Tapi Bu Ratna mengambil kedua potongan itu dari piring Bima. Ia berkata, "Anak kecil tidak boleh dimanjakan." Lalu, ia memberikan potongan terbaik itu kepada Wulan, yang saat itu sedang bertamu. Bima menangis. Dan aku, sekali lagi, hanya bisa memeluknya sambil menahan amarah. Aku mulai menyadari sebuah pola. Apapun yang baik di rumah ini selalu mengalir ke arah Wulan dan Bu Ratna. Apapun yang berat selalu jatuh ke pundakku dan suamiku. Ia hanya menjadi penonton dari ketidakadilan itu. Lalu, ada urusan sekolah Bima. Aku sudah lama merencanakan untuk memasukkan Bima ke sebuah taman kanak-kanak yang bagus, tidak jauh dari rumah. Aku sudah menabung untuk itu, tapi ketika ku sampaikan rencana itu, Bu Ratna menentang keras. Ia bilang, "Untuk apa menghamburkan uang untuk sekolah anak sekecil itu?" Ia bilang, "Lebih baik uang itu dipakai untuk keperluan keluarga," yang artinya
untuk keinginan Wulan. Reza, seperti yang sudah bisa kutebak, lebih memilih sependapat dengan ibunya. Tapi kali ini aku tidak menyerah. Bima adalah anakku. Maka diam-diam, aku tetap mendaftarkannya dengan uangku sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Itulah pertama kalinya aku belajar bahwa untuk melindungi orang yang kucintai, kadang aku harus berani bergerak dalam diam. Ada satu malam lagi yang tak akan kulupakan. Aku jatuh sakit, demam tinggi, kepalaku berat, dan tubuhku menggigil. Aku berbaring di kamar, hampir tidak bisa bangun. Tapi malam itu tidak ada yang peduli. Bu Ratna malah mengetuk pintu, menanyakan kapan makan malam siap. Ketika ku bilang aku sedang sakit, ia mendengus. Ia berkata, dulu ketika ia sakit pun, ia tetap mengurus rumah. Lalu ia menyuruh Reza membeli makanan dari luar sambil menggerutu soal istri yang manja. Yang merawatku malam itu bukan suamiku, bukan ibu mertuaku, tapi Bima kecil yang membawakanku segelas air dengan tangan mungilnya, lalu duduk di sampingku sambil mengusap keningku. Anak 4 tahun itu lebih memahami arti kasih sayang daripada orang-orang dewasa di rumah ini. Sambil menahan demam, aku menatap wajah polos Bima, dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar di rumah yang mengajarkan bahwa merendahkan orang lain itu boleh. Bahkan urusan Bima pun tak luput dari campur tangan Bu Ratna. Suatu kali Bima sakit panas. Aku ingin segera membawanya ke dokter, tapi Bu Ratna melarang. Ia bilang, anak kecil tidak perlu sering ke dokter, cukup diberi ramuan tradisional buatannya. Aku menolak. Aku tidak mau mempertaruhkan kesehatan anakku. Tapi Bu Ratna marah, menyebutku menantu yang sok tahu, yang tidak menghargai pengalaman orang tua. Akhirnya, diam-diam, aku tetap membawa Bima ke dokter sendiri. Ternyata ia mengalami infeksi yang butuh penanganan segera. Dokter berkata, untung aku segera membawanya. Jika terlambat, kondisinya bisa lebih buruk. Aku pulang dengan hati bergetar, membayangkan apa yang bisa terjadi jika aku menuruti Bu Ratna. Sejak hari itu, aku berhenti mempercayakan keputusan apapun tentang Bima kepada mereka. Minggu berikutnya, masalah uang mulai muncul. Selama ini, akulah yang mengatur belanja rumah. Gaji Reza dan gajiku digabung. Lalu kuatur dengan hati-hati untuk cicilan, sekolah, Bima, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi pagi itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Ia berkata, mulai sekarang, biar Wulan yang memegang uang belanja. Alasannya, Wulan lebih pandai berhemat. Padahal semua orang tahu, Wulan paling boros di rumah ini. Aku mencoba menjelaskan, tapi Bu Ratna memotong. Kamu ini menantu. Katanya, tajam, jangan banyak mengatur. Di rumah ini, akulah orang tua. Aku menahan napas. Lalu kuserahkan uang belanja bulan itu kepada Wulan. Dalam 2 minggu, uang itu habis. Bukan untuk dapur, tapi untuk tas baru dan perawatan wajah Wulan di salon mahal. Ketika beras habis, ketika gas habis, semua orang menoleh kepadaku, seakan akulah yang lalai. Dan aku, sekali lagi, hanya diam dan menambalnya dengan uangku sendiri. Selain soal uang, ada tekanan lain yang tak kalah menyakitkan. Bu Ratna sering menyindir, karena aku baru punya 1 anak. Ia membandingkanku dengan menantu tetangga yang sudah punya 3 anak. Ia bilang, perempuan yang baik harus memberi banyak keturunan untuk keluarga suami. Padahal ia tahu, setelah melahirkan Bima, kesehatanku sempat menurun. Dokter pun menyarankan agar aku menunda kehamilan berikutnya. Tapi bagi Bu Ratna, alasan kesehatan itu hanya dalih. Ia terus menekan, bahkan di depan tamu, membuatku merasa seperti perempuan yang gagal. Aku ingat satu sore, ketika ia berkata di hadapan beberapa kerabat, bahwa mungkin Reza salah memilih istri, bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih pantas. Kata-kata itu diucapkannya sambil tersenyum, seakan hanya gurauan. Tapi aku tahu, tidak ada satupun bagian darinya yang bercanda. Reza mendengar semua itu, dan ia tetap diam. Malam itu, aku mulai mencatat setiap rupiah yang keluar, setiap janji yang tak ditepati, setiap penghinaan yang kuterima. Aku belum tahu untuk apa. Aku hanya merasa, suatu hari
catatan ini akan berguna. Tidak lama setelah itu, Wulan datang dengan wajah memelas. Ia bilang ingin membuka usaha kecil. Katanya butuh modal 50 juta. Ia berjanji akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Aku ragu. Tapi Bu Ratna ikut menekan. Masa kakak ipar tega tidak membantu adiknya sendiri, katanya. Reza pun hanya mengangguk-angguk, menyetujui ibunya. Akhirnya, aku meminjamkan uang itu. Uang yang sebenarnya kusimpan untuk biaya masuk sekolah Bima tahun depan. 3 bulan berlalu. Lalu, 6 bulan. Wulan tidak pernah menyinggung soal uang itu lagi. Usaha yang ia janjikan pun tidak pernah ada. Ketika sekali kutanya dengan halus, ia malah tersinggung. Mbak ini hitung-hitungan sekali, katanya sambil membuang muka. Dan Bu Ratna, seperti biasa, membela anak kandungnya. Aku mulai mengerti. Di rumah ini, darah daging selalu benar dan menantu selalu salah. Menjelang Lebaran tahun itu, ada satu kejadian yang masih membekas di hatiku sampai sekarang. Ibuku menelpon dari kampung. Suaranya ceria. Ia bercerita bahwa ia sudah menyiapkan sedikit uang dari hasil menjual hasil kebun untuk THR Bima. Kebetulan saat itu, telepon dalam keadaan pengeras suara dan Bu Ratna mendengarnya. Setelah teleponnya selesai, Bu Ratna mencibir. Ia bilang, paling-paling uang dari kampung tidak seberapa. Ia membandingkannya dengan THR yang katanya pernah ia berikan, yang nilainya jauh lebih besar. Aku tahu itu tidak benar, tapi yang membuatku sakit bukan soal besar kecilnya uang. Yang membuatku sakit adalah cara Bu Ratna meremehkan ketulusan ibuku yang menyisihkan uang receh demi cucunya. Malam itu, aku menelpon ibuku kembali. Aku bilang, tidak usah repot-repot membawa apapun. Tapi ibuku tertawa di seberang sana. Tidak apa-apa, Nak, katanya. Ibu senang bisa memberi sesuatu untuk Bima. Dan aku menutup telepon sambil menahan air mata. Aku mulai mengerti. Di rumah ini, darah daging selalu benar. Dan menantu selalu salah. Dan yang lebih menyakitkan, kebaikan ibuku justru dijadikan bahan ejekan. Tak lama setelah itu, ada satu hal lagi yang membuatku terluka. Saat aku menikah dulu, ibuku memberiku sepasang gelang emas. Itu satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Hasil ia menabung bertahun-tahun. Gelang itu kusimpan baik-baik di kotak perhiasan. Suatu hari, gelang itu hilang dari kotaknya. Aku mencarinya kemana-mana. Lalu, beberapa minggu kemudian, aku melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip dalam sebuah acara keluarga. Ketika kutanya, Bu Ratna dengan santai mengaku. Katanya, ia yang memberikan gelang itu kepada Wulan sebagai hadiah. Karena Wulan adalah anak kandungnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Gelang dari ibuku yang penuh kenangan dan cinta diberikan begitu saja kepada orang lain tanpa izin. Seakan itu miliknya sendiri. Ketika aku protes, Bu Ratna malah menuduhku pelit dan hitung-hitungan terhadap adik ipar sendiri. Malam itu, aku menelepon ibuku dan tidak kuceritakan soal gelang itu. Aku tidak ingin ia bersedih. Tapi di dalam hati, luka itu kucatat juga bersama luka-luka yang lain yang semakin lama semakin menumpuk. Suatu hari, Bu Ratna meminta agar aku berhenti mengajar. Alasannya, katanya, seorang istri seharusnya di rumah saja, mengurus suami dan mertua. Ia bilang, gaji guru tidak seberapa dan lebih baik aku fokus melayani keluarga. Aku tahu apa maksud sebenarnya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Selama aku punya penghasilan, aku punya suara. Dan itulah yang ingin mereka rampas. Aku menolak dengan halus. Aku bilang, mengajar adalah panggilan hatiku. Tapi Bu Ratna marah besar. Ia menuduhku lebih mementingkan murid-murid orang lain daripada keluargaku sendiri. Ia bahkan menghasut Reza. Mengatakan bahwa istri yang baik tidak akan membantah mertuanya. Reza, untuk sesaat ikut menekanku. Ia bilang, mungkin ibunya benar. Mungkin aku terlalu sibuk. Aku menatapnya dengan kecewa. Sekolah itu, yang gajinya membayar cicilan rumah tempat mereka berteduh, kini dianggap sebagai pengkhianatan. Malam itu,
aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan berhenti mengajar, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, jika aku menyerahkan kemandirianku, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi rangkaian penghinaan itu belum berhenti sampai di sana. Sebelum itu, ada satu peristiwa yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu hari, Bu Ratna kehilangan sebuah kalung emas miliknya. Ia panik dan menggeledah seluruh rumah. Lalu, tanpa bukti apapun, ia menunjuk ke arahku. Ia menuduhku mencuri kalung itu di depan Reza, di depan Wulan. Ia berkata bahwa hanya aku yang punya akses ke kamarnya. Aku terkejut. Aku tidak pernah sekalipun menyentuh barang-barangnya. Aku meminta agar kami mencari bersama dengan kepala dingin. Tapi Bu Ratna sudah terlanjur menudingku. Ia bahkan menyuruh Wulan memeriksa lemari dan tasku. Seakan aku ini seorang pencuri di rumahku sendiri. 2 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata terselip di balik bantal Bu Ratna sendiri. Ia lupa pernah menyimpannya di sana. Tapi tidak ada satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, "Ya sudah, ketemu kan?" Seolah tuduhan yang mencoreng harga diriku itu tidak pernah terjadi. Reza. Lagi. Diameter. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan? Beberapa hari setelah itu, aku mengetahui hal lain yang membuat dadaku sesak. Seorang tetangga dengan ragu-ragu memberitahuku bahwa Wulan sering membicarakan keburukanku di grup arisan ibu-ibu. Katanya, Wulan menyebutku menantu yang sombong, yang merasa kaya karena punya gaji sendiri, yang tidak menghormati mertua. Aku terkejut. Selama ini, aku menahan diri di dalam rumah. Ternyata, fitnah tentang diriku sudah menyebar sampai keluar. Wulan dan Bu Ratna telah membangun cerita versi mereka sendiri, di mana akulah si jahat dan mereka korbannya. Aku ingin marah. Aku ingin mendatangi mereka satu persatu dan menjelaskan kebenarannya. Tapi aku tahu, kata-kata melawan kata-kata hanya akan menjadi pertengkaran tanpa akhir. Yang kubutuhkan bukan adu mulut. Yang kubutuhkan adalah bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mulai saat itu, tekadku semakin bulat. Aku tidak akan lagi membela diri dengan air mata. Aku akan membela diri dengan kebenaran yang hitam di atas putih. Kali ini, Bu Ratna bahkan tidak menyediakan kamar untuknya. Ia menyuruh ibuku tidur di ruang belakang. Ruang yang biasa dipakai menyimpan barang-barang bekas. Dengan alasan, kamar tamu sedang penuh. Aku tahu itu bohong. Kamar tamu kosong. Tapi ibuku, dengan senyum yang selalu ia paksakan, berkata bahwa ia tidak keberatan. Malam itu, aku diam-diam memindahkan kasur lipat ke ruang belakang dan tidur menemani ibuku di sana, agar ia tidak merasa sendirian. Sambil memandang langit-langit yang berdebu, aku berbisik dalam hati, "Bu, maafkan aku. Suatu hari nanti, aku berjanji, kamu tidak akan pernah lagi tidur di ruangan seperti ini." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajakku bicara serius. Ia bilang, "Demi ketenangan keluarga, sebaiknya sertifikat rumah diatasnamakan Reza saja. Alasannya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Agar terlihat pantas," katanya, "sebagai rumah laki-laki." Aku terdiam. Aku tahu betul, ini bukan soal ketenangan. Ini soal kepemilikan. Aku menjawab pelan bahwa urusan sertifikat tidak perlu diburu-buru. Bu Ratna langsung berubah wajah. Ia menuduhku tidak percaya pada keluarga sendiri. Ia bilang, aku perempuan licik yang menyembunyikan sesuatu. Pertengkaran itu memuncak beberapa hari kemudian. Bu Ratna mengumpulkan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Di hadapan mereka, ia menuntut agar aku meminta maaf. Karena katanya aku telah membantah dan tidak menghormatinya. Ia bahkan menyuruhku berlutut sebagai tanda penyesalan. Aku berdiri kaku, air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Saat itu, Reza ada di sana. Ia melihat istrinya dipermalukan di depan banyak orang.
Dan ia, seperti biasa, memilih menunduk. Aku tidak berlutut. Aku hanya berkata pelan bahwa aku tidak melakukan kesalahan yang perlu disesali. Bu Ratna semakin murka. Ia mengancam, jika aku tidak menurut, ia akan menyuruh Reza menceraikanku dan mengusirku dari rumah ini. Ancaman itu membuatku hampir tertawa getir. Mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka bahkan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, nama siapa yang tertulis di sertifikat rumah ini. Dan di saat itulah, sepotong rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika suatu hari mereka benar-benar ingin tahu siapa pemilik rumah ini, aku akan menunjukkannya pada waktu yang tepat, di depan semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci kamarku, dan kupandangi sertifikat itu lama-lama. Di sana, jelas tertulis sebuah nama. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Aku menutup laci itu kembali. Belum waktunya, bisikku dalam hati. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui seorang notaris kenalanku. Namanya Pak Tono. Aku menanyakan, apa yang bisa terjadi jika seseorang mencoba memindahkan kepemilikan tanpa izin pemiliknya? Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Lalu ia berkata, selama dokumen asli ada di tanganku, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Aku pulang dari kantor notaris dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi aku belum tahu di rumah sebuah rencana lain sedang disusun. Sekitar waktu itu pula, aku menemukan hal lain yang mengguncang kepercayaanku pada Reza. Suatu malam, ketika memeriksa buku tabungan bersama kami, aku melihat ada penarikan besar yang tidak kukenali. Jumlahnya 10 juta rupiah. Aku bertanya pada Reza. Mula-mula ia mengelak. Lalu, setelah kudesak, ia mengaku. Ia memberikan uang itu kepada Wulan lagi untuk menutupi utang adiknya tanpa bertanya kepadaku, tanpa berpikir bahwa uang itu juga hasil kerja kerasku. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Mas, kataku pelan, itu juga uangku. Kenapa kamu tidak pernah menganggap pendapatku penting? Reza tidak menjawab. Ia hanya berkata, mereka keluargaku. Nis, seakan aku bukan bagian dari keluarganya. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Di mata Reza, garis keluarga itu jelas. Ibunya dan adiknya di satu sisi. Dan aku, istri yang menanggung semua beban, berada di luar garis itu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari sekolah karena Bima demam. Ketika aku buka pintu kamar, aku melihat Wulan sedang berdiri di depan laciku. Tangannya memegang ponsel, dan layar ponsel itu mengarah ke sertifikat rumahku. Ia sedang memotretnya. Wulan terkejut melihatku. Ia buru-buru memasukkan sertifikat itu kembali. Mbak, aku cuma cari gunting, katanya tergagap. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dingin, lalu menyuruhnya keluar dari kamarku. Malam itu, aku memindahkan sertifikat asli ke tempat yang jauh lebih aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa perang yang sesungguhnya sudah dimulai. Aku menelpon Pak Tono kembali. Aku ceritakan apa yang kulihat. Ia menyarankan agar aku menyimpan semua bukti. Foto, catatan keuangan, bahkan rekaman jika perlu. Orang seperti itu, katanya, baru berhenti kalau dihadapkan dengan hitam di atas putih. Maka diam-diam, aku mulai bersiap. Aku menyalin semua catatan keuanganku. Aku mengumpulkan bukti transfer pinjaman Wulan. Aku bahkan memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu, dengan alasan untuk mengawasi Bima ketika ia bermain. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku duduk di meja dapur dengan lampu kecil. Aku menyusun semua dokumen ke dalam sebuah map coklat. Sertifikat asli, bukti cicilan 4 tahun, kwitansi pinjaman Wulan, foto saat Wulan memotret laciku. Semua kutata rapi, satu persatu. Aku juga menemui Pak Tono sekali lagi. Ia membantuku memastikan bahwa secara hukum, posisiku sangat kuat. Rumah ini sah atas namaku. Tidak ada surat, tidak ada tanda tangan yang bisa mengubah kenyataan itu tanpa persetujuanku. Pak Tono menatapku dengan wajah serius. Anissa, katanya, kamu sudah bersabar lebih dari cukup. Tapi ingat,
Kesabaran tanpa batas itu bukan kebaikan. Itu hanya memberi ruang bagi orang lain untuk terus melukaimu. Kata-kata itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Aku tidak tahu kapan semua ini akan kupakai. Tapi aku tahu hari itu pasti akan datang. Dan hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Bu Ratna mengumumkan bahwa seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah kami untuk acara halal bihalal. Lebih dari 20 orang, saudara dari pihak Reza, dari kampung, dari kota. Semua diundang. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepadaku. Memasak, membersihkan, menyiapkan kamar untuk yang menginap. Selama 3 hari, aku hampir tidak tidur. Selama persiapan itu pun, Bu Ratna tidak berhenti mengkritik. Rendangku kurang berminyak. Opor ayamku kurang gurih. Kue nastar yang kubuat katanya terlalu keras. Sementara Wulan, ia hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali memberi perintah seolah ia nyonya rumah. Aku diam. Aku mengiyakan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku terus menghitung. Bukan hanya rupiah yang telah kukeluarkan, tapi juga setiap luka yang telah kutelan selama 4 tahun ini. Aku juga mengundang ibuku. Aku ingin ibuku merasakan kehangatan Lebaran bersama cucunya. Aku berharap dengan banyaknya tamu. Mungkin Bu Ratna akan menahan diri. Aku salah lagi. Hari Lebaran tiba. Rumah penuh dengan tawa dan aroma rendang serta opor ayam. Ibuku datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah pudar warnanya. Ia membantu di dapur tanpa diminta, mengupas bawang, mengaduk kuah, mencuci piring. Lebih dari 20 kerabat memenuhi rumah. Ada paman dan bibi dari pihak Reza. Ada sepupu-sepupu yang membawa anak-anak mereka. Ada pula tetangga yang datang bersilaturahmi. Suara takbir masih terdengar samar dari masjid di kejauhan. Anak-anak berlarian. Orang dewasa bertukar cerita. Dan meja makan penuh dengan hidangan. Bu Ratna duduk di tengah ruangan, mengenakan baju baru, menerima salam dan ucapan dari para tamu. Seakan ia ratu di istananya. Wulan sibuk berfoto, memamerkan suasana Lebaran di rumah yang ia sebut sebagai rumah keluarganya. Sementara aku dan ibuku, kami sibuk di dapur, memastikan semua tamu terlayani. Untuk sesaat, aku berharap hari itu akan berjalan damai. Aku berharap di tengah keramaian dan suasana suci Lebaran, hati Bu Ratna akan melembut. Tapi harapan itu, sekali lagi, hanya tinggal harapan. Lalu, di tengah keramaian, terjadilah hal itu. Salah satu kerabat memuji masakan di meja. Bu Ratna dengan cepat mengambil pujian itu untuk dirinya. Tapi seorang tante yang jujur menimpali bahwa sebagian besar masakan itu dibuat oleh ibuku. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia menatap ibuku yang sedang membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Lalu dengan suara keras, di depan semua orang, ia berkata, "Ya memang sudah seharusnya. Orang kampung kan memang lebih cocok di dapur." Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat saling pandang. Ibuku berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang piring. Kepalanya tertunduk, menahan malu di depan puluhan orang asing. Aku berdiri di sudut ruangan. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar padam. Bukan terbakar, tapi padam. Tenang, dingin. Seperti seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku berjalan menghampiri ibuku. Ku ambil piring dari tangannya yang gemetar. Ku letakkan piring itu di meja. Lalu, ku pegang bahunya dan ku bimbing ia untuk duduk di kursi paling depan. Kursi tamu kehormatan. Seluruh ruangan memandangiku. Ibuku menatapku dengan bingung, mencoba menahanku, berbisik agar aku tidak membuat keributan. Tapi aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Hari ini cukup, Bu. Ibu tidak akan duduk di dapur lagi. Tidak akan pernah lagi." Kupandang wajah ibuku yang lelah. Wajah yang selama ini selalu memilih mengalah demi aku. Dan di saat itu, semua keberanian yang selama 4 tahun kupendam akhirnya mengalir ke seluruh tubuhku. Bu Ratna terbelalak. "Apa-apaan kamu?" bentaknya. Aku tidak menjawabnya dulu. Aku berjalan ke kamar. Aku membuka tas, dan ku keluarkan sebuah map coklat. Lalu aku kembali ke ruang tamu, di hadapan seluruh keluarga besar
yang masih terdiam. Reza berdiri. Nis, kamu mau apa? Katanya panik. Aku menarik napas perlahan, lalu aku berbicara tanpa meninggikan suara. Tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Sebelum acara ini dilanjutkan, kataku, izinkan saya meluruskan satu hal. Tadi ibu mengatakan rumah ini milik keluarga Reza. Mari kita lihat. Apa benar begitu? Aku membuka map itu dan kuletakkan selembar dokumen di atas meja di tengah semua orang. Sertifikat rumah. Aku membiarkan mereka membaca sendiri nama yang tertulis di sana. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Yang tertulis di sana hanya satu nama, namaku. Suasana berubah total. Beberapa kerabat mendekat, membaca dengan mata melebar. Ada yang berbisik. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Wajah Bu Ratna memucat. Reza terduduk di kursi. Tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ratna mencoba membela diri. Ia bilang, dokumen itu pasti palsu. Ia bilang, aku memalsukannya. Tapi, seorang sepupu Reza yang kebetulan bekerja di bidang properti mengambil sertifikat itu, memeriksanya. Lalu mengangguk pelan. Ini asli, katanya. Dan namanya jelas, Anissa. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya selama 4 tahun, aku melihat wajah temboknya retak. Tapi aku belum selesai. Aku mengeluarkan lembar kedua. Catatan keuangan. 4 tahun cicilan rumah. Semuanya dibayar dari rekeningku. Aku letakkan lembar demi lembar, agar semua orang bisa melihat. Tanggalnya, jumlahnya. Semuanya tercatat rapi. Selama ini, kataku. Ibu mengatakan kepada para tetangga, bahwa rumah ini dibeli oleh keluarga Reza. Inilah kebenarannya. Setiap rupiah dibayar dari gaji saya sebagai guru. Lalu, aku menatap Wulan. Aku tunjukkan bukti transfer 50 juta kepadanya. Pinjaman ini, kataku, yang katanya untuk usaha. Sampai hari ini, belum ada usahanya. Yang ada hanya tas dan salon. Wulan menunduk. Wajahnya merah padam. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Bukti itu terlalu jelas untuk dibantah. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Tanganku tenang. Sama sekali tidak gemetar. Aku memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas ketika ia mengusir ibuku ke dapur di malam pertama. Lalu rekaman tadi siang. Ketika ia menghina ibuku sebagai orang kampung di depan semua orang. Ruangan benar-benar senyap. Hanya terdengar suara dari rekaman itu. Memantul di dinding rumah yang ternyata bukan milik mereka. Beberapa kerabat menoleh ke arah ibuku yang masih duduk di kursi kehormatan dengan tatapan iba dan malu. Aku menutup ponselku. Lalu aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Bu, kataku tenang. Selama 4 tahun, saya diam. Saya kira diam itu sama dengan menjaga keluarga. Ternyata saya keliru. Diam saya hanya membuat ibu merasa berhak menghina orang yang saya cintai. Aku menoleh kepada Reza. Dan kamu, kataku. Kamu suamiku, tapi setiap kali ibumu merendahkan ibuku, kamu memilih menunduk pada ponselmu. Aku tidak butuh laki-laki seperti itu di rumahku. Aku berdiri tegak, lalu dengan suara yang tenang, namun tak bisa dibantah, aku berkata, rumah ini atas nama saya, maka mulai hari ini saya minta ibu dan siapapun yang merasa rumah ini bukan milik saya untuk keluar dari sini. Lalu, aku menoleh ke seluruh ruangan, ke para kerabat yang masih terdiam. Saya minta maaf, kataku, karena hari raya ini harus menjadi seperti ini. Tapi saya sudah terlalu lama diam. Selama 4 tahun, saya menanggung semuanya sendiri. Cicilan rumah, kebutuhan keluarga, bahkan utang yang bukan milik saya. Saya melakukannya tanpa mengeluh, karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga. Aku menarik napas. Tapi keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa di rumah. Keluarga adalah tentang saling menghormati. Dan rumah ini, sejak hari ini, hanya akan diisi oleh orang-orang yang tahu cara menghormati. Bu Ratna mencoba berdiri. Ia berteriak, menyebutku menantu durhaka. Ia bilang, aku tidak punya rasa hormat.
bahwa darah dagingnya yang membesarkan Reza. Tapi kali ini tidak ada yang membelanya. Para kerabat yang tadi tertawa di mejanya kini menundukkan kepala. Beberapa dari mereka justru memandang Bu Ratna dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Seorang paman tua yang paling dihormati di keluarga itu berdiri perlahan. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatapku. "Anissa benar," katanya dengan suara berat. "Kita semua sudah ikut menari di rumah orang yang kita rendahkan. Sebaiknya kita pulang." Satu persatu, para tamu mulai pergi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Beberapa kerabat perempuan sebelum pergi menghampiri ibuku. Mereka menggenggam tangannya, meminta maaf atas perlakuan yang ia terima. Salah satu dari mereka berkata bahwa ibuku adalah perempuan terhormat dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibuku hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca dan mengangguk pelan. Wulan pergi tanpa berani menatapku. Ia mengemasi tasnya dengan tergesa. Wajahnya menunduk dalam, menghindari tatapan para kerabat yang kini melihatnya dengan berbeda. Semua kebohongan yang ia sebarkan selama ini runtuh dalam satu sore. Bu Ratna mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Mulutnya masih menggerutu, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Wajah temboknya yang selama ini begitu angkuh, kini terlihat tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti orang yang kalah. Reza mendekatiku di ambang pintu. Ia berkata pelan, "Miss, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menggeleng. "Waktu untuk bicara baik-baik sudah lewat." "Mas," kataku, "sudah lewat 4 tahun yang lalu. Setiap kali kamu memilih diam." Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi mengikuti ibunya. Malam itu, rumah yang biasanya penuh sindiran akhirnya sunyi. Tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang lega. Aku duduk di dapur bersama ibuku. Kali ini bukan di lantai yang dingin, tapi di meja makan, di kursi yang layak. Aku memasakkan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaannya. Ibuku menatapku lama, matanya basah. "Nak," katanya pelan, "Ibu tidak pernah ingin kamu kehilangan rumah tanggamu karena ibu." Aku memegang tangannya yang keriput. "Bu," kataku, "aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru baru menemukan diriku kembali." Bima berlari kecil ke pangkuanku, membawa kain batik yang ditenun neneknya. Ia tertawa. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi tawanya itulah yang membuat malam itu terasa utuh. Beberapa bulan kemudian, proses perceraianku dengan Reza selesai. Ia tidak banyak melawan. Mungkin ia tahu, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Reza sempat datang sekali lagi. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Ia meminta maaf. Katanya, ia baru menyadari betapa banyak yang telah kulakukan untuk keluarganya. Katanya, ia menyesal selama ini hanya diam. Aku mendengarkannya sampai selesai. Lalu aku berkata dengan tenang bahwa penyesalan yang datang setelah semuanya hancur tidak bisa lagi membangun apa yang sudah runtuh. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan, lalu pergi untuk terakhir kalinya. Kabarnya, Bu Ratna kini tinggal berpindah-pindah di rumah anak-anaknya, dan tidak ada satupun yang betah lama menampungnya. Sikap yang dulu ia tunjukkan padaku, kini ia terima dari menantu-menantunya yang lain. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah orang lain. Wulan. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud. Utangnya menumpuk di banyak tempat. Tas-tas mahal yang dulu ia pamerkan, satu persatu ia jual untuk menutupi kebutuhan. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang padanya. Sementara Reza, ia hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Kembali menjadi laki-laki yang selalu diam. Hanya saja, kini tidak ada lagi istri yang menanggung diamnya itu. Aku tetap di rumahku, di Bintaro. Aku masih mengajar di sekolah yang sama. Murid-muridku menyambutku setiap pagi dengan senyum. Dan di sanalah aku merasa paling dihargai. Setiap pagi, aku mengantar Bima.
lalu berangkat dengan kepala tegak. Rumah yang dulu penuh dengan sindiran, kini penuh dengan tawa Bima dan aroma masakan ibuku. Setiap akhir pekan, ibuku datang dari kampung. Kali ini ia disambut di ruang tamu, bukan di dapur. Ia duduk di kursi terbaik, dan ketika tetangga datang bertamu, akulah yang dengan bangga memperkenalkannya. Inilah ibuku, kataku. Perempuan paling tangguh yang pernah kukenal. Malam-malam kami kini sederhana, tapi hangat. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, suara Bima yang berceloteh, dan tawa ibuku yang akhirnya kembali setelah sekian lama hilang. Kadang, ketika malam sudah larut dan Bima sudah tidur, aku duduk sendiri di teras rumah. Aku memandang halaman kecil yang dulu kuimpikan. Aku ingat semua air mata yang pernah kutelan di rumah ini. Tapi aku tidak menyesalinya, karena setiap luka itu pada akhirnya mengajariku untuk berdiri. Aku tidak lagi marah pada Bu Ratna, pada Wulan, atau bahkan pada Reza. Kemarahan hanya akan membebani hatiku. Yang kupilih sekarang adalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampasnya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang membiarkan orang yang kita cintai diinjak-injak, itu bukan lagi kesabaran, itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jangan pernah diam ketika ibumu dihina, dan jangan pernah merasa rendah hanya karena seseorang berusaha membuatmu merasa begitu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, menelan air mata di dapur yang dingin, demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah menghargai mereka. Kalian tidak salah, karena bersabar. Tapi kalian juga berhak berhenti ketika kesabaran itu sudah tidak ada gunanya. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Reza, memilih diam, mengira diam itu netral. Padahal diam di hadapan kezaliman adalah memihak kepada yang zolim. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga punya ibu. Bahwa perempuan yang mereka rendahkan dulu juga dibesarkan dengan susah payah oleh seorang ibu di sebuah kampung yang jauh. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak siapapun membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk direndahkan, terutama seorang ibu. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan, punya batas, dan punya harga diri. Jika kamu pernah harus menelan air mata melihat ibumu dianggap orang asing di rumahnya sendiri, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Aku pernah mengalaminya, dan aku tahu kita selalu bisa memulai kembali dengan melangkah pergi, mengangkat kepala, dan hidup dengan lebih terhormat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam, atau kita bisa berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar, agar kita tahu kita tidak sendirian dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.